Salam semua, nama saya Akil Lafif dan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat dan alasan mengajukan gugatan ke petun serta dasar hukumnya, lalu tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan di petun, dan skema pemeriksaan gugatan di petun, serta macam-macam putusan petun dan upaya jika tergugat tidak melaksanakan putusan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu syarat dan alasan mengajukan gugatan ke petun serta dasar hukumnya. Yang pertama ada syarat mengajukan gugatan ke petun, yaitu kapasitas penggugat yaitu orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Objek sengketanya harus berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Untuk jangka waktu pengajuannya, gugatan diajukan paling lambat 90 hari sejak penggugat mengetahui keputusan tun yang merugikan. Dan upaya administratifnya, dalam beberapa kasus, penggugat harus lebih dahulu menempuh mekanisme keberatan administratif sebelum mengajukan gugatan ke petun. Lalu alasan mengajukan gugatan. Keputusan tun yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu keputusan tun dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, adanya penyalahgunaan wewenang baik berupa ultra vires atau melampaui kewenangan maupun sewenang-wenang. Dan keputusan tun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, kecermatan, keadilan, dan lainnya. Untuk dasar hukumnya sendiri, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lanjut ke tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan di petun. Pembatalan keputusan tun, penggugat meminta agar keputusan tun yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk pemulihan haknya, memohon kepada pengadilan agar mengembalikan hak-hak penggugat yang dirugikan oleh keputusan tun. Dan untuk ganti kerugiannya yaitu meminta kompensasi material dan atau imaterial atas kerugian yang didenda akibat keputusan tun. Perintah kepada tergugat agar pejabat yang mengeluarkan keputusan tun menerbitkan keputusan baru atau melaksanakan tindakan tertentu sesuai putusan pengadilan. Kita lanjut ke skema pemeriksaan gugatan di petun. Yang pertama ada pendaftaran gugatan. Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai domisili tergugat. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa kelengkapan administratif, termasuk jangka waktu pengajuan gugatan. Lalu pemeriksaan persiapan, yang bertujuan untuk menyempurnakan gugatan, mempersempit pokok sengketa, dan memediasi para pihak. Yang keempat, ada pemeriksaan pokok perkara, yang dimana hakim memeriksa bukti tertulis, saksi, serta mendengarkan argumentasi para pihak. Lalu putusan. Hakim memberikan keputusan akhir yang dapat berupa penolakan gugatan, pembatalan keputusan tun, atau perintah lainnya. Yang keempat atau yang terakhir, ada macam-macam putusan petun dan upaya jika tergugat tidak melaksanakan putusan. Macam-macam putusan petun ini yang pertama ada putusan mengabulkan, yang dimana pengadilan membatalkan keputusan tun dan atau memerintahkan tindakan tertentu kepada tergugat. Yang kedua, putusan menolak. Gugatan dinyatakan tidak diterima atau ditolak karena tidak memenuhi syarat formal atau material. Ketiga, ada putusan gugur. Gugatan dianggap gugur apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan. Lalu yang keempat, ada putusan perdamaian. Jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai. Lalu upaya jika tergugat tidak melaksanakan putusan. Ada unmaining, yaitu pengadilan mengeluarkan teguran kepada tergugat untuk melaksanakan putusan dalam batas waktu tertentu. Lalu ada paksaan hukum, apabila tergugat tetap tidak melaksanakan pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset atau menerapkan sanksi administratif lainnya. Lalu pejabat yang tidak melaksanakan putusan dapat dikenakan sanksi pidana atau gugatan perdata. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang cara pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Sekian dari saya, terima kasih.